Alhamdulillah, saya itu kemarin mesti negeri malam kemis nak ngundang Kang Bildan gak iso soalnya kan Habib Syekh gitu, gak bisa. Nah, alhamdulillah ini Habib Syekh oleh libur jenengan bisa, ini kebenaran keberkahan bagi kita semua. Jadi kita timik-timik membangun ini istilahnya kemarin belajar media sosial walaupun belum bisa diaplikasikan secara penuh, tapi paling tidak kita sudah ada ngantongi penyadaran tentang pemanfaatan media sosial untuk kepentingan sholawat, gitu, untuk kepentingan dakwah seperti itu, untuk share-share ilmu intinya seperti itu. Nah pada malam ini kesempatan ini pulau pengen jenengan kan sudah melalang buana gitu. Cara sih konco-konco alim kan juga datang. Sampai kemana-mana dari Habib Syekh, sampai ke pokoknya di pernah ke Malaysia belum pernah ke Malaysia sesok belum. Jadi kalau nyuwun istilahnya apa gitu pengalaman, tapi sebelumnya ini sebelum itu semua kita pengen, karena kita mengambil tema pada malam hari ini itu ngaji masalah itu tadi. Kita itu sering dengerin di banyak ya teman-teman hadroh itu iki banjarinan apa habsinan gitu. Nah ini kan kadang kita itu apa ya bingung sebagai apa ya, sebagai juga sama-sama ilmu yang berkurang, kita itu bingung. Jadi bedanya habsi sama banjari itu apa? Mas Yuda, tolong dijelaskan biar kita juga sama-sama ngerti tentang ya kebingungan kita. Kadang kita itu bingung, main banjari apa habsinan, banjarinan piye, habsinan piye, bingung. Dijelaskan monggo. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngobrol itu enaknya itu semua HP ditaruh terus semuanya sini merapat, ayo adewi ngobrol. Kita apa ya, nggak ngaji lah, kita ngobrol aja, ngobrol santai, ngobrol masalah pengalaman ya, yang diminta Mas tadi kan gitu. Terus tadi ada hal kebingungan, bedanya habsi karo banjari apa? Aku ya bingung, bedanya apa kan gitu. Orang Banjar, iya, orang Banjar kalau mau pergi maulid bilangin gimana? Ayo habsian sih, hadroh ya? Ya kita ikut aja hadroh habsian. Bingung. Kita di sini juga bingung. Orang Banjar bilangnya habsi, sedangkan orang Jawa bilangnya Banjar. Bedanya di mana? Terus apakah sama? Sebetulnya kalau kemarin sebelum ganti ini temanya kayak gini ya, saya kan ya sebetulnya juga nggak tahu. Terus ya bicaranya gini ngerti, tanya sama yang lebih tahu. Saya tanya sama adiknya Habib Ali, Habib Ahmad. Habib mau tanya, bedanya Banjar karo habsi apa Habib? Podo ae Mas. Karena bedanya Habib, bedanya gor rutuan paling ya cuma rutuan dikurangi atau ditambah, ya kan? Terus kedua, saya tanya sama Habib Ali. Habib Ali kaget. Betul dong Mas? Lah wong sampeyan dadi kiai kok masuk takok karo aku to? Mergo pamret Mas tadi aku diceluk kiai ya Habib Ali. Mboten kiai apa gitu. Bedanya itu tadi. Kalau misalnya habsi, kalau saya buka browsing ya kan, browsing itu habsi itu seperti punyanya Habib Syekh, bukan al-habsi loh ya, hadroh habsi. Hadroh habsi itu alatnya lebih komplit, ada bass, ada marawis, ada calti yang ngerti, calti itu darbuka, sedangkan marawis itu teprak ya kan. Dan kembali, nah itu ada rawis, ada canti, ada tam, ada rebananya sendiri, ya kan? Nah ini alatnya. Sedangkan banjari itu cuma ada rebana, hadro, sama bass. Bukan kayak kalau misalnya lihat Musa Batu Kolbi,
sing terkenal itu kan yang baru booming pakai bahasa tuh. Kalau itu dari Google. Nah, sekarang menurut saya sendiri, yang namanya hadroh itu ada Banjari, ada Habsi, mbah kuwi saka Al Jawi, Al Kentengi, Al Ndine, Sambi, Ndine banyak ya kan. Nah, itu terserah mau nyebut piye karep. Kalau saya bilang gitu. Karena apa? Dari saya pertama kali ikut rebana itu udah zaman itu ini cik bayi percel ya kan, belum bisa apa, cik bingung ngopo lalu ya. Saya udah ikut hadroh. Waktu itu di sana saya pernah diajari sama pelatih kami sama ini sopo. Saya untuk sini namanya tabuhan Semarangan. Semarang ada tabuhan dewi. Bayang Semarang loh, orang tak kayak gitu ada tabuhan sendiri. Kemudian setelah ada Semarangan naik lagi saya belajar ya kan ikut gitu. Oh dulu namanya modern ada bass 3. Bass 3 namanya apa? Nek kayaknya nyebut apa? Ma'rufah, ya kan? Gue nih Wali Songo, ya kan? Nek Wali Songo kita nek bass 3 disebut Banjari bisa enggak? Bisa. Terserah Arab nyebut ini. Tapi biasanya itu ikut siapa yang sering membawakan atau daerah mana yang sering membawakan. Dan yang model ini disebut Semarangan. Setelah lama ikut itu model anyar nih, model Demaan gitu. Ya kan mesti. Kalau misalnya kita baru sholawatan, Habib Syekh di Bali baru sholawatan mesti ada pukulan Demaan. Ngerti kan? Tutuannya dia tahu kan? Nah itu modelan tutuan Demaan seperti itu. Terus bum ketemu nih modelnya Pekalongan. Pekalongan jadi dewe. Nah, karena apa? Karena pukulan hadroh itu sebetulnya satu itu sama semua, nggak ada bedanya. Cuma yang membedakan itu ciri khas karena hadroh itu kebudayaan. Mau disebut Banjar karena tutuan itu seperti orang Banjar. Duduk jenengin Demaan karena tutuan ini koyo gone wong Demaan. Misalnya awak dewi gitu kan dewi, jadi sambenan, gitu. Jadi apa ya? Ya sama aja, nggak ada bedanya. Kemarin saya berpendapat buat beda. Terus setelah tanya-tanya, oh ternyata seperti ini toh. Oh ya jadi tahu, saya jadi belajar sendiri. Jadi tahu sendiri, oh bahwa antara Banjar sama Habsi itu sama saja. Nah di sini ada keunikan. Setiap hadroh itu mempunyai ciri khas. Semua punya pukulan sama, punya kunci sama, tapi mempunyai ciri khas. Ada ciri khasnya. Kadang kayak kemarin diceritakan Mas Tadi, waktu itu pas saya ada hajatan, waduh doan krungu. Iki kudu sing ngebas kudu aku misalnya, kudu aku beda. Sopo itu gitu kan. Terus takut karo aku, itu Mas, wudu, iya bener tak berarti kudu pokoknya tak wudu gitu. Ada ciri khas, yaitu ciri khasnya apa? Setiap benda itu punya ciri khas masing-masing. Kita teliti, nggak bisa. Apa ya? Yaitu ciri khas itu ada di mana? Di suara. Nah, di suara. Ada yang suaranya modelnya ini, terbang modelnya ini, coba bahasa modelnya gini. Mesti kan gitu kan? Nggak ada yang bisa sama. Apa ngebar itu apa beda nih? Karena kita punya ciri khas. Nah, sedikit kita agak melenceng untuk pembelajaran. Ya bukan guru ya. Saya di sini tuh juga sama-sama belajar. Saya juga masih belajar dan nggak bisa untuk menjadi guru tuh nggak bisa. Ya cuma berbagi sharing aja. Saya punya apa ya? Pernah buat. Hampir semuanya Al-Mundir itu kan variasi itu kita nggak pernah gimana buat di geng ini enggak di geng ini gitu enggak, cuma gini kayak apa ya, kan kita semua punya keterampilan ya kan, kita semua punya keterampilan. Nah keterampilan itu bisa kita dapat dari mana? Kalau kita bisa
sering mendengarkan dari hadroh-hadroh lain gitu aja. Jadi jangan bangga dengan rekaman kita sendiri. Saya punya teman vokal senengane ngrungokke suarane dhewe, seneng bangga. Jadi didiskusi dirungokke suarane dhewe. Apakah dia bisa berkembang? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, ya kan. Tapi kalau menurut dia bisa berkembang, ya saya nggak tahu. Tapi menurut saya sih tidak. Karena kita berkembang itu karena pasti ada faktor orang lain. Ada faktor kedua, ketiga, keempat, kelima, banyak pakai 100. Wah, pokoknya. Karena apa? Karena kita mau mencontoh. Wah, orang bilang, kamu sampai mas, foto-foto. Enggak, semua enggak ada. Hadroh itu semuanya bagus, enggak ada yang jelek. Nah, tadi menceritakan dari awal pembentukan bisik, awal gini kan ada rutinan. Saya jangan kayak acara apa rote, burdah ya kan, sama. Saya juga ada kajian di hadroh saya juga burdah. Kok enggak ambil maulid sebelum duror, kok enggak ambil maulid berjanji, kok enggak ambil maulid diba dan maulid-maulid yang lain, kok ambilnya burdah. Semuanya ada alasan ya kan? Karena burdah tadi itu bisa untuk mengobati hati dan raga menurut orang-orang yang pernah bilang itu ada rutinan Habib Syekh. Dulu yang pertama kali ngisi apa burdah itu almarhum Mbah Saad. Dulu pertama kali yang ngisi sebelum Habib Muhammad ini kan Mbah Saad. Itu ngisi masalah burdah. Dan pernah waktu itu ibu saya sama saya berangkat ke acara Habib Syekh. Kemudian ibu saya itu ke Sleo, turun dari Brondol Sleo. Boleh kok engkelnya saya lupa. Itu ke Sleo, kemudian waktu sowan di Habib Syekh cerita, mau itu kan senangnya cerita-cerita. Soalnya cerita. Bib, sekian lo sakit itu kok diparingi banyak putih, kayak bersih gitu. Bilangnya banyak putih, kandungan gitu kan. Habib Syekh bilangnya gimana? Oh, kamu orangku, aku raiso dongani. Kayaknya gitu. Bungaku kira kabul, ini juga ora kabul. Bisa bilangnya gitu. Bilangnya gimana? Engkau bengi, macane burdah. Aku sing ngarepan kae saya water dibuka. Bodep setiap fasal, ya kan? Nanti aku tadi di apa ini? Ditulis, ditaruh kaki sambil diulet bacanya sholawat. Sholawat, peng, kuping kira gitu. Setiap saat ya setiap pasal lagi nyulit lagi taruh kaki set itu sampai pasal terakhir pasal 10. Setelah selesai ya kan sambil budang sambil bunga-bunga kan, kalau pas bareng-barengan semangat. Nah itu akhirnya gimana? Sembuh. Akhirnya sembuh. Saya tahu sendiri keselian ini pikirku mau minggu ini tak tolongin kok aduh, kaget, gua kaget. Apa mbok? Selayo, yo sini ditutur. Ya, terus cerita. Akhirnya sembuh. Itu aja yang wujud. Apalagi yang nggak wujud. Ya kan bisa sembuh. Nah, itu sedikit cerita tadi untuk burdahan. Banjari sama Habsi memang tidak ada bedanya. Jadi misalkan ada variasi memang pengembangan dari setiap hadroh masing-masing itu. Terus kira-kira yang pertama kali yang menciptakan rumus itu berarti siapa ya? Kalau yang menciptakan rumus apa dari orang Banjar atau bagaimana kok bisa terkenal Banjari? Iya. Oke. Mungkin bisa dibilang begitu ya. Bisa dibilang begitu. Mungkin rumus pertama yang pukulan yang kita kenal saat ini ya datangnya dari Banjar. Mungkin seperti itu. Oke. Dari Gus Kumpul. Yang terkenal kan itu. Dari Gus Kumpul. Kemudian sampailah Habib Syekh itu belajar di sana, membawa ilmu rumus penerbangan tadi ke Kudus.
Kemudian Kudus mengembangkan jadi sedemikian rupa, ada wujud bas. Dulu bas pertama kali itu bukan nikah, tapi dari apa? Kulit. Tapi dipukul, bukan ditabuh pakai tangan, tidak, tapi dipukul. Suaranya kan dong, gak enak, gak enak. Biasanya olah. Kemudian dirobak lagi sama anggota hadrohnya. Yang robak siapa namanya? Namanya Mas Adi Damirin. Namanya Damirin. Samirin. Ya asli Kudus. Terus dirobak lagi, jadikan mika. Kasih mika tok. Dalamnya nggak ada apa-apanya. Ijik plong-plongan. Suaranya ijik dong dong dong. Gak enak. Ijik rumah enak. Biasanya ijik gede-gede. Wah orang enak. Pasti gitu. Kemudian sama anak Kudus tadi dirubah lagi. Judulnya tambahin gabus gen koyo drum. Kemudian dipukul agak mapek. Dek gitu. Kayak mek deng. Ngomong nih, isi gak cocok lagi. Kemudian diolahi dari segi apa namanya? Mixer. Apa itu? Lama-lama jadi suaranya kayak enak. Kok ini ya? Kemudian ternyata di balik itu semua Mas Adit itu adalah seorang drummer. Dia seorang drummer yang yang mungkin menurutnya itu yang diinginkan Habib Syekh itu suaranya sedemikian kayak suara drum. Nah kemudian diaplikasikanlah suara drum masuk ke dalam hadroh. Nah, muncul tang itu gantinya senar, ya kan? Jadi seperti itu ceritanya. Jadi kalau misalnya kayak gini kan, kalau orang luar ini modelnya ala Habsyi. Tapi kalau ala Habsyi loh ya, bukan ala Habsyiah. Tapi kalau misalnya aku dewi, ada ngono kuwi ini modelnya ala Habib Syekh. Model Habib Syekh. Saya ke Banjar juga sama. Saya waktu itu aneh. Orang Banjar itu aneh. Saya di sana suruh ngelatih hadroh. Lah ya aneh tuh. Lah ya kayak kuwi segoro. Wong ning wis pinter hadroh pak ngelatih hadroh. Ya saya aku minta rumus hadroh aja, tak kasih rumus bass, tung sama dubur. Dia yang mereka butuhkan cuma itu. Karena apa? Ya ini modelnya Habib Syekh. Di Banjar gak ada. Ayo guys, sing model Habib Syekh. Oh gitu. Ya. Tidak Habsyi gitu. Bukan Habsyi, tapi Habib Syekh. Sedangkan mereka menyebutnya hadrohnya mereka sendiri bukan Banjar, tapi Habsyi. Bisa. Nah itu yang marahi bingung di kita kan gitu. Wong Jawa malah ngomongnya Banjar, sedangkan wong Banjar ngomongnya Habsyi. Kenapa Mas? Nah itu saya juga nggak tahu. Karena mungkin apa ya atmosfer kita beda. Artinya wong Banjar, kan kuping, lambe tekan kuping, kemudian Banjar. Tapi kalau orang Banjar sendiri tidak. Karena apa? Maulid yang mereka bawakan itu dari kalangan Habsyi. Mungkin seperti itu. Jadi nyeluke Habsyinan gitu. Jadi dia itu memanggil hadroh mereka dengan Habsyi karena maulid yang dia pakai adalah Habsyi gitu. Iya, maulid Habsyi. Sehingga hadrohnya yo Habsyinan, artinya yo maulidan gitu ya. Oh seperti itu. Seperti itu. Rasanya dia mau ngajak ayo maulidan. Kita kan berjajan sih. Nah gitu. Cuma coba berjajan. Apa dah? Berjajan maksudnya di bahkan enggak berjajan. Nah, aku jelek hundamu padahal itu ya Pak. Atau misalkan ya berarti kan di sana gitu. Ayo Habsyinan berarti kan dia mengajak untuk sholawatan atau untuk maulidan gitu ya. Terus akhirnya itu sampai mungkin diarani Habsyinan ini sampai orang ngerti ini kan pakai terbang itu terus ini Habsyinan ya. Padahal ya. Iya. Sana menyebutnya Habsyi. Terus sampai sini ngomong ke sana Banjar. Soalnya dari Banjar. Ya gitu. Tapi kalau untuk segi pukulan atau rumus itu sama aja. Mungkin perbedaannya nanti ada yang dikurangin atau ditambah gitu aja. Kalau dikurangi ditambah niku termasuk kreativitas hadroh masing-masing, daerah masing-masing gitu ya. Jadi
Ya tadi kembali ke ciri khas kan, setiap bakery ini identik kan. Oh ini gitu kan. Ini Jawa jadi ini ya gitu. Oh gitu. Iya. Sampai Kudus, terus ini ceritanya misalkan kita kaitkan dengan Gus Apang sing sekarang viral gitu. Iya. Dengan pukulan-pukulannya mungkin sing ada pukulan sing rodo Jawa kan terkenal Mas gitu. Iya. Pukulan terbang-terbangannya kan ya Robi bintang gitu kan rodo Jawa-Jawa gitu. Nah itu gimana itu, apakah masih ada keterkaitan dengan ini ketika Habib Syam bahwa ini kuat ke Kudus atau bagaimana? Ya itu kan kalau Gus Abang mereka kan tergabung dalam wadah sekolah Al-Qudsiyah. Iya. Al-Qudsiyah itu kayak punya ekstrakurikuler. Ya kayak kita sekolah kan ada futsal, voli, dan di sana ada yang namanya ekstrakurikuler hadroh. Biasanya kita juga ada di sini. Cuma di sana itu beda. Seleksinya itu keras. Vokal, seleksinya. Seleksi untuk masuk ini hadroh itu. Iya. Karena kalau ibaratnya itu jebolan Qudsiyah ini nek metu payu. Oh enggak. Nah, kayak misalnya kalau kita sekolah di Universitas Indonesia, waktu ngendi-ngendi tok ora bela itu sama. Orang kalau jebolan Al-Qudsiyah ini ngendi-ngendi payu. Terus bukan itu, dijamin jadi mentalnya, jadi skillnya. Itu yang dibedakan. Karena skillnya Al-Qudsiyah ya tidak bisa kita duga. Di sana kalau misalnya kita cermati dengan betul, pukulannya cuma gitu aja, cuma ditambahin atau dikurangi. Nah gitu aja. Tinggal menyesuaikan nanti lagunya gimana. Kalau lagunya Jawa ya pukulannya seperti ini. Kalau lagu biasa ya seperti ini. Mungkin ada variasi ya seperti itu. Variasinya sebetulnya kalau saya dengar sih ya hampir sama aja, cuma ditambah-tambahin ada kayak ya skillnya bermainnya skill di situ biar ada bedanya nanti sampai putus beda. Jadi biar ada identik gitu. Jadi memang murni kalau ada penambahan kan dari ajuan masing-masing. Iya. Tidak lantas ya itu tadi berarti semua yang ada hadroh itu ya tetap dia punya patokan rumus satu terus dikembangkan. Iya. Kembang sampai beranak pinak. Oke. Iya. Terus kuncinya sampai kan juga sudah sampai ke baja sampai kemana-mana. Kuncinya biar kayak misalkan rubuhan terbang itu enak didengar. Itu kuncinya gimana?